everyone, welcome back to my channel. Kalian pernah dengar kalau Cina itu hidup di tahun 2050? Ya, aku juga pernah dengar. Sebelumnya aku pernah lihat di story teman aku pergi ke restoran yang futuristik begini, yang kelihatannya mewah dan elegan banget. Tapi belum pernah cobain makan di situ dan ngerasain bagaimana sih rasanya. Jadi penasaran juga kan? Yuk mari sama-sama kita rasakan. Kira-kira worth it nggak ya buat dikunjungi atau cuma bagus untuk foto-foto aja? Ada 2 restoran futuristik yang aku temuin di mall super grand ini. Kita akan seharian jalan-jalan di mall ini. Videonya agak lumayan panjang guys. Semoga kalian bisa menikmati makan siang bersama aku. Kemudian lanjut window shopping. Aku beli kamera guys. Yeay. Dan makan malam juga tentunya. Terus diakhiri dengan melihat keindahan kota Shanghai. Nanti aku bikinin juga timestamp-nya deh. Jadi kalian bisa langsung ke scan-scan yang kalian pingin tonton. Hello everyone, welcome to my channel, Herlan Travel Diary. Vlog kali ini merupakan rangkaian dari cerita perjalanan aku selama 20 hari di Cina. Semua perjalanan antar kota ditempuh dengan menggunakan bullet train. Yuk buruan di subscribe untuk ikut merasakan keseruan perjalanan kita. Kita ambil nomor antrian dulu guys, ramai sekali. Tinggal nyebutin kita jumlahnya berapa orang aja, terus dibikinin struknya dari mesin gini. Itu ada barcode-nya, bisa di scan. Kita intip-intip dulu di dalam kaca-kaca semua. Sambil nunggu antrian yang masih lama banget, kita makan durian yang tadi kita beli di bawah. Video lengkapnya bisa kalian tonton di video sebelum ini ya, di video hari keempat di Shanghai. Nama restoran yang kita antri ini Three War House. Dia ada banyak cabang sebetulnya di Shanghai ini. Aku lupa ada berapa, yang jelas ini di cabang yang di Super Brand Mall. Supaya lebih murah dan menghemat waktu, kita langsung lihat paketannya di aplikasi Tianping. Kalau kalian ke Cina, kalian perlu pertimbangkan untuk punya aplikasi ini deh. Jadi kalian bisa lihat restoran-restoran mana yang bagus reviewnya. Cukup akurat sih selama ini aku gunakan. Dan tentunya banyak diskon dan juga free. Kalau kita check-in biasa bisa dapat free. Seringnya berupa dessert atau minuman atau makanan kecil gitu, makanan ringan. Lumayan lama loh ngantrinya. Ini mama papa aku sampai tertidur-tidur, sudah kelamaan nunggunya. Tapi untungnya kita masih kenyang. Jadi nggak masalah harus disuruh antri berjam-jam. Kalau kalian kesini jangan pas lagi buru-buru ya. At least harus sediakan waktu 3 jam lah untuk antri. Apalagi kalau di jam-jam ramai kayak jam makan siang atau makan malam, harus antri duluan, ambil nomor duluan sebelum waktunya kita mau makan. Dapat nomor 194, sekarang 177 baru nomornya. Tapi aku perhatikan yang antri rata-rata orang sini loh. Biasa kalau banyak orang warga lokal itu Masih enak 15 makanannya. nomor lagi. Recommended, bukan fancy-fancy doang. Apalagi ini di Shanghai yang persaingannya ketat, banyak brand-brand bagus kan. Meja A itu 1 sampai 4 orang, masih internasional lah 65 katanya. antrian. Meja B 5 sampai 8 orang itu masih 7 meja lagi antri. Meja besar 9 sampai 12 orang, 0 orang yang antri. Jam 15.18. Tadi kita ambil antrian jam 13.45. Tiba-tiba baru ingat tadi dikasih bonus sama penjual duriannya telur. Lumayan nih buat ganjal-ganjal perut dulu. Soalnya sudah jam 3 lewat belum makan siang. Kalian lihat kamera HP aku. Ada bayangan-bayangan gitu, itu karena screen protektornya Kuningnya beda. habis pecah jatuh tadi ya. Kuningnya lebih banyak. Waktu pas shot ini beneran gak nyadar kalau itu ada bayangan-bayangan gitu. Pas dilihat baru tahu. Waktu pas shoot sama sekali nggak ngerasa, pikir biasa aja, pikir bayangan pantulan dari sinar. Waktu pas kita lihat layar HP nggak tahu kalau ternyata itu pengaruh karena tempered glassnya yang Dapat gratis sambil beli juga. Restoran ini servisnya bagus juga loh. Kita dikasih air mineral kemasan begitu. Sebetulnya disediakan dispenser, tapi dispensernya karena habis, dikasih air yang botolan gitu free. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sampai juga giliran kita merasakan makan di restoran sebagus ini, secantik ini. View-nya, desain interiornya perfect, futuristik banget. Semuanya kaca-kaca cermin, jadi kesannya luas, mewah, elegan, antik banget deh pokoknya. Kita kasih nilai 10/10 untuk ambience-nya.
amazing banget sih. Dia di setiap cabangnya beda-beda sih, dia punya desainnya tapi mirip-mirip. Aku pernah lihat yang lebih bagus lagi di story teman aku yang lain. Begitu lihat sebetulnya sudah langsung mupeng, pingin kesini juga. Tapi katanya antriannya kan rame banget. Terus dia aja sampai hoki bisa masuk karena dapat nomor orderan dari orang lain gitu. Soalnya dia pergi waktu pas sudah malam sih, jadi sudah mau tutup, sudah nggak terima, sudah last order lah gitu. Bukan di cabang yang ini, kayaknya yang di cabang di Nanjinglu deh, daerah sekitar sana. Sebetulnya aku bukan tipe orang yang suka ngejar sampai kalau kita travel gitu harus di list makanan ini yang mau didatangi ini. Terus bela-belain jauh-jauh datang ke suatu tempat cuma buat makan, terus buat antri gitu. No, aku biasanya jarang banget kalau kayak gitu. Biasanya lebih menentukan ke tempat attractionnya apa, terus lihat di situ ada apa, dan pilih yang makanan yang ada di situ apa yang enak, kira-kira itu yang dicoba. Nah, jadi sebetulnya restoran kali ini tuh juga nggak ada di dalam list kita, karena mall ini juga nggak ada di dalam list perjalanan kita. Ini sebetulnya kebetulan kita sampai di mall ini. Karena sebetulnya plan awalnya di itinerary itu aku bikinnya hari ini kita maunya ke North Bank, terus kita mau pergi ke Nanjinglu itu. Sebetulnya juga ada pertimbangan mau ke Luqiaqi juga pingin kalau sempat buat lihat CBD-nya Shanghai. Tapi bukan prioritasnya ke sini, ke Luqiaqi. Nah, nggak taunya bukannya malah ke North Bank, malah kita sampai ke sisi sungai yang di seberangnya depan. Terus jalan-jalan ternyata kita sampai ke Luqiaqi. Memang berjodohnya ke sini ternyata, bukan ke Nanjinglu dan bukan lihat telur silver foto-foto cantik di sana. Kita berjodoh ke restoran ini. Jujur li, aku aja juga nggak tahu kalau di Shanghai ini ada mall yang namanya Super Brand Mall. Itu aku nggak tahu, aku cuma tahu adanya IFC gitu-gitu. Terus restoran ini juga aku pikir cuma ada yang di daerah di dekat Nanjinglu itu yang aku lihat waktu pas malam-malam yang dekat People Park gitu. Pas pulang dari Disneyland kita keluar dari MRT, terus kita jalan nyebrang sedikit, terus kita nunggu taksi Titi di depannya Haiti di mall itu ada itu restoran ini. Aku cuma tahu yang di situ. Begitu lihat ada di mall ini, langsung deh pingin cobain juga, mumpung sekalian ketemu, nggak perlu beristilah datang cariin terus ngantri, pas kebetulan ketemu gas lah. Kapan lagi ayo kita makan di restoran fine dining secantik ini, apalagi kalau dapat yang kursinya sebelah sana duduknya dekat jendela bisa lihat view keluar. Wah, mantap jiwa itu. Nasi abalon. Abalon ini sejenis kerang yang bermata 7, sangat tinggi protein dan bergizi sekali. Harganya juga mahal loh. Tapi bagi yang punya alergi harus hati-hati kalau makan abalon ini, karena ada beberapa orang yang alergi seafood gitu biasanya juga nggak bisa makan abalon. Karena menu di Dianping semuanya hurufnya bahasa Mandarin, aku biasanya bisa baca kan, tapi cuma sedikit-sedikit, jadi cuma meraba-raba, cuma tahu kayak garis besarnya aja ini pedes atau enggak. Aku ini pilihannya sama ikannya, cuma ada yang pedes sama yang nggak pedes. Yang pedes lebih recommended, jadi aku ambil yang pedes ini. Congla, dia medium pedes yang nggak terlalu pedes. Yang satunya pula nggak pedes sama sekali. Dan pas mau edit voice over ini aku baru research, aku Google Translate lagi, itu ternyata ini ikan belut guys. Astaga, aku makan belut. Seumur-umur baru ini makan belut. Aku nggak bisa makan ikan yang aneh-aneh kayak ikan lele aja aku juga nggak bisa makan. Ini makan belut, oh my god. Tapi belut ini kandungannya ternyata bagus loh. Aku baru lihat dia kayak asam omega, terus proteinnya tinggi, lemaknya juga baik, terus tapi kolesterol sih iya, tapi banyak vitamin-vitamin dalam belut ternyata. Ini pudingnya bentuk astronot, cantik banget dari desainnya. Terus yang menu satunya lagi yang kita bisa pilih itu antara mau iga sapi atau burung merpati yang diiris-iris. Itu packagingnya, ternyata setelah aku translate itu merpati. Memang ya challenge kalau ke China, tapi kita nggak bisa baca hurufnya, sering salah-salah deh jadinya.
Dikira bebek, taunya merpati malah nanti yang dimakan. Nggak lucu banget sih. Kayak itu dikira ikan langka apaan yang gak ada di Indonesia. Nggak taunya itu belut. Astaga. Tapi belut mahal loh di Jepang. Tapi nggak tahu kalau di Cina mungkin mahal juga karena restoran fine dining. Karena looksnya meyakinkan dan rasanya juga masih bisa ditelan, jadi kita makan aja sampai habis tanpa pikir itu ikan apa. Tapi ada bagusnya juga sih, kita nggak tahu itu ikan apa. Kalau tahu itu belut, pasti mama aku nggak mau makan itu ikan, jadi nggak pernah ngerasain daging belut deh. Kalau ini kan langsung secara nggak langsung kita sudah pernah makan belut, jadi tahu rasanya belut itu kayak apa. Ini iga sapinya juga recommended, rasanya enak banget, manis gitu. Papa aku suka, papa aku nih makannya cerewet banget pada orangnya. Dia sampai bolak-balik ambil terus sampai habis, itu berarti beneran enak. Karena kalau nggak enak dia pasti biar mahal pun juga dia nggak bakal habisin. Setiap hari kita pusing mau kasih makan papa apa, mau belikan dia apa, selalu cerewet makannya. Kepilih-pilih, keras dikit nggak mau, pedes dikit nggak bisa, aneh dikit rasanya nggak suka. Pokoknya repot deh. Tapi kalau ditanya mau makan apa, jawabnya pasti sembarang, terserah. Tapi begitu dibelikan, itu pasti nggak habis dimakan, makannya udah sampai separuh. Bagaimana ceritanya? Jadi challenge sih kalau bagi makanan dia yang cocok yang bisa dia makan. Kemarin waktu pas ke Chongqing sama ke Chengdu aja aku sampai bawa beras instan itu, nasi shirataki itu. Jadi masak dulu, terus kita bawa jalan, terus nanti sampai di mana makan keluarkan itu. Karena kan rata-rata makanan di sana pedes-pedes semua. Sampai akhirnya hari-hari aku ordernya itu mie setiap hari, pokoknya order mie, minta pula, minta jangan pedes. Itu sudah andalan aku. Makan hotpot aja sampai nggak cobain, sayang banget kan. Ke kotanya hotpot tapi kita nggak makan hotpot waktu pas jalan sendiri. Sebelumnya sih sudah pernah makan waktu pas dibawa ikut tour, waktu pas jalan sendiri nggak cobain hotpot. Kayak penyesalan kecil gitu nggak makan hotpot waktu pas kesana. Lain kali kalau aku sampai kesana lagi, pokoknya aku harus order hotpot deh. Biar jalan sendiri pun juga harus order hotpot lah di kotanya hotpot. Masa kita kesana kita nggak makan hotpot? Gimana ceritanya? By the way, ini sudah menit ke-13 loh aku cerita-cerita begini. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita aku yang model begini, jangan lupa kalian subscribe ya, biar nggak ketinggalan seri selanjutnya. Sebenarnya bikin konten ini menyenangkan loh. Waktu pas shoot videonya sama sekali nggak ada beban. Enak aja ini waktu pas shoot videonya. Yang susah, yang jadi hambatan itu pas ngedit videonya ini. Itu yang sering ditunda-tunda, sering gak dapat waktunya dan gak dapat moodnya. Terus juga kendala-kendala teknis kayak baterainya tiba-tiba lowbat lah, HP-nya panas lah, nge-lag gitu. Terus memorinya kepenuhan, pas mau save nggak ke save karena nggak bisa save, memorinya penuh, sudah harus pindah-pindahin data lagi. Di situ sih banyak hambatannya dalam edit-edit video gitu. Tapi so far I'm enjoying the process. Kita sama-sama berproses, kita belajar lagi bagaimana caranya bikin konten yang baik, bagaimana supaya bisa dinikmati semua orang video-video ini. Kalau kalian perhatikan video-video aku ini biasanya panjang-panjang banget kan, lebih dari setengah jam, ada yang 50 menit. Bahkan yang ini kalau aku nggak potong jadi dua, ini juga 106 menit. Dan kelihatannya bakalan nggak aku potong deh, karena males motongnya. Tapi masalahnya kalau video terlalu panjang itu view-nya sedikit, karena retensi orang juga sedikit. Banyak yang nggak nonton sampai habis kan, cuma paling nonton 2-3 menit terus langsung keluar. Terus video kita jadi dinilai sama algoritma YouTube ini bukan video yang bagus, jadinya nggak direkomendasikan. Terus akhirnya reach-nya pun juga sedikit, kurang dipromosikan sama YouTube. Rasanya nggak manis. Aku punya reach di bawah 1000. Betul-betul Ya, rasa jelas aja tahu. lah, yang nonton cuma berapa puluh, yang dipromosikan yang Jauh lihat kok, Mas. aku punya
video aja cuma berapa, baru yang klik lagi presentasi kliknya itu jadinya rendah banget, cuma di bawah 4%, jadinya nggak dipromosikan sama algoritma YouTube. Jadi banyak video-video aku yang terpendam. Bukan videonya yang nggak bagus sebetulnya, tapi belum ketemu audiens yang tepat, audiens yang tahan nonton video-video panjang kayak gini, tahan suka dengerin cerita-cerita dari aku. Sebetulnya tipe kepribadian aku ini adalah INFP, yaitu introvert, tapi juga tipe yang fleksibel, healer. Jadi suka cerita-cerita, suka kalau bisa bantu orang, sebagai sosok penyembuh gitulah. Kalau bisa nolong orang rasanya senang banget. Kalau ada yang merasa terbantu, at least semua yang aku kerjakan kan berarti nggak sia-sia kan. Masih ada yang nonton, masih ada yang getting something from this. Jujur li aku kaget loh. Pernah suatu ketika sekitar bulan lalu Nasinya masih itu ada yang reach out aku, ada yang kirim email ke aku nanya masih banyak nasi. tentang dia mau berangkat juga ke Shanghai dengan Pakai schedule sendok pesawat yang makan sama nasi. persis dengan aku. Jadi dia tanya beberapa pertanyaan mengenai pesawat itu, cukup atau tunda transitnya, gitu-gitulah. Lumayan surprise sih buat aku, Belum karena ada ini baru lagi pertama bisa kali pakai ada nasi. orang yang sampai ngubungin aku kontak Banyak langsung nasi. gitu buat tanya-tanya. Aku pikir video aku ini gak ada yang nonton, aku pikir video ini ya cuma gitu aja, kalian lihat terus kalian lewat dan kalian lupakan. Ternyata dari video ini bisa Harus membantu diangkat orang dulu, lain ditaruh di loh. piring. Kalau Ada ditaruh di orang piring, yang panas. tadinya mencari info tentang sesuatu, terus kebetulan ketemu video aku, jadi mendapatkan info kan lumayan gitu, bukan sia-sia. Jadi aku jalan-jalan, tapi kalian juga merasakan, ikut Iya, jalan-jalan, kayak ikut senang, ikut happy, ikut dapat experience-nya, dapat pengetahuan juga. Mana ada Karena juga aku yang dengar kayak dari kerupuk mana ini. gitu, YouTube ini sebetulnya search engine yang nomor 2 terbesar setelah Google. Jadi Ada. kebanyakan orang yang mau Kayak cari info plastik apa yang gitu ini. sekarang Kalau yang ini pada kerupuk. carinya di YouTube. Sama di kerupuk juga Itu juga sih yang salah satu membuat aku memutuskan untuk lebih fokus saat ini bikin Beda, kontennya tapi dia di ini YouTube kayak- aja. ini Karena aku kerupuk. lebih suka video-video ini panjang kayak kayak gini yang kerupuk kita bisa mengembang. bercerita, kita bisa nikmati Kalau sama-sama, yang mengembang dibandingkan bisa video-video pendek yang di TikTok atau di Instagram memang lebih Variasinya cepat biar viral, cantik. lebih cepat dapat follower atau bagaimana, lebih cepat famous lah. Tapi kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya Kenapa lebih ya? suka bikin video panjang. Tapi ya kita nggak tahu kuning-kuningnya ke depannya, namanya kita manusia, kita cuma bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Kalau misalkan suatu saat aku sudah menyerah, Kayak rasa pada herbal bisa jadi suatu saat aku akan buat konten yang short yang pendek di Instagram dan di TikTok, atau berhenti dari konten-konten ini. Gak ada yang tahu semuanya, ikan karena YouTube ini sebetulnya nggak mudah loh. Ini adalah suatu proses yang tahu. sangat panjang, long term game, bukan untuk Ambil jangka yang pendek. atas-atas. Untuk YouTube ini Ini seorang ini. kreator yang betul-betul sukses di YouTube bukan karena sekali viral terus dia jadi terkenal. Bahkan konten kreator yang kayak Mr. Beast, kayak siapa itu, mereka sudah bikin konten berapa ribu kali kan, baru sampai di suatu waktu dia tiba-tiba naik kan view-nya, bukan salam satu malam. Jadi ya Saya rasa pelan-pelan lah kita bikin YouTube ini, kumpulkan subscriber satu demi satu. Ya nggak maksa juga sih, harus tergantung mau gimana. Siapa tahu memang ada lucknya di Bumbu apa sini. sih namanya? Siapa tahu ini memang bisa jadi kerjaan di Pernah masa yang makan akan rasa datang. itu, mah lupa apa Siapa namanya. tahu memang bisa menghasilkan uang Apa dari itu? YouTube, Jangan apa itu? bisa membuka opportunity baru. Siapa tahu ini jadi jalan hidup baru buat aku. Mana tahu nanti tiba-tiba ada yang kontak terus bilang mau trip bareng aku, ada yang mau private tour sama aku, kan gak ada yang tahu. Siapa tahu ada yang pengen jalan-jalan ke China tapi nggak berani, takut jalan sendiri, minta Ini ditemani. satu paket. Kita sama tinggal yang tadi cocokkan itu, waktu, sama cocokkan. minum ini satu paket Kalau memang 398. oke, why not? Apa 3 berapa? Bisa Bukan jadi. 300 lah. Kalau ini terpisah. Ini Aku sebenarnya bakal harga normalnya bawa-bawa 22 orang, yen. bukan nggak mungkin.
diskon Aku jadi melihat 10. ada peluang sih ke arah sana. Ya, Karena aku sendiri memang tipenya suka jalan-jalan. Sebetulnya nggak betah untuk ya, kerjaan yang satu harus duduk akun cuma satu sehari. berjam-jam di satu tempat yang lama banget, itu nggak betah. Sukanya sih jalan-jalan setiap hari, ketemu tantangan baru, ketemu situasi baru, ketemu sesuatu yang tak terduga kayak ini. Tiba-tiba kita sampai di sini nggak sesuai plan. Pokoknya itu sebuah challenge sih. Aku senang menghadapi situasi-situasi yang tidak terkendali. Ya, itu tipe kepribadian Jadi dari ini ikan patin lain person. kan ikannya kecil Dia terus ada bukan lubangnya. orang yang suka keteraturan, dia lebih fleksibel. Bukan tipe orang yang Siang last ini minute kan lah. namanya ikan siang. Bukan orang yang harus ada schedule-nya, harus rapi, tersusun, itu bukan aku. Apa sudah makan lah ikan ini? Aku lebih suka yang surprise gitu, hal-hal yang di luar kendali, Tulangnya di tengah. yang tiba-tiba. Tipe orang yang dadakan. Jadinya kalau aku bikin itinerary itu, aku bikin itinerary tapi bukan detail yang jam berapa kemana, Pakai daun Aku apa bikin aja mau bawahnya kesini ini A, bukan B, daun C pisang. gitu. Terus kalau sempat ya Daun kita ke besar. A, abis itu kita kapan ke B ya, atau tapi kalau misalkan trip yang panjang gini ya pasti sudah aku semua hotel juga sudah di book lah, malam ini di mana, itu sudah direncanakan, kita tanggal berapa sampai di mana sudah direncanakan. Tapi mengenai di dalam kota itu kita jalannya kemana, ngapain aja, makan apa, Makanan tinggi protein kayaknya protein. Jadi Abalone kayaknya protein juga. tapi bukan yang bablas sama sekali. Pokoknya beli tiket terus nggak tahu kemana, ya nggak juga. Pasti ada rencana mau ke kota apa, A B Terus C ini itu pasti yang ada. pink-pink ini kayaknya kayak Berapa bukan kota, kayak berapa nugget-nugget hari itu gitu, Pak. pasti ada. Kayak yang biasa Tapi di di dalam suki-suki. kota itu kemana itu fleksibel. Bangunnya agak siang dikit kalau Masih kita ada. capek ya fleksibel. Kalau Ambil bangunnya lagi nih nama pagi mau ngejar tren ya bangunnya pagi. Pulangnya sampai tengah malam ya sampai tengah malam, kapan selesainya. Tapi kalau sudah capek, sudah pengen pulang, ya sudah pulang, nggak harus maksa ikutin itinerary, Iya, mau kejar cocok. sampai Nah, mana-mana. betul dia. Lihat kondisi lah, disesuaikan dengan Iya, kondisi di cocok lapangan. betul makan itu. Senang betul, bahagia. Terus kenapa namanya Herland Travel Diary ya? Itu karena aku pingin video-video aku nih kayak cerita Bapak aku, cocok diary betul, aku gitu. Aku nulis Dari tadi udah habis-habis. ke diri aku sendiri, tapi juga dibagi ke orang lain. Jadi kayak cerita dari POV Biasanya aku, kan minyaknya gini, sausnya beda. kita yang ngapain, kita Sausnya kayak barbecue bagaimana. gitu. Itu pas video awal kan aku tulis itu jam berapa ada timestamp-nya di Siapa atas yang kan, ngasih? ada waktunya. Tapi pelan-pelan aku rasanya ngeditnya itu loh lumayan makan waktu, ngetik bolak-balik, lihat jam Masih ada tulis lagi. itu, apalagi HP-nya ngelak-ngelak ini ya bagaimana. Jadi akhirnya video-video berikutnya kan aku kurangin itu, sampai sekarang nggak ada lagi time-nya itu. Capek soalnya ngetiknya, lebih enak ngomong gini. Barbecue. Terus juga video aku ini kan juga ada dua macam kan, yang aku isi voice over gini sama yang aku tulis pakai teks saja. Karena aku bingung sebenarnya kalian suka yang mana, karena jarang ada yang komen kan, masih belum ada yang komen sukanya bagaimana. Jadi aku masih cari-cari sendiri gaya Kayak aku yang cocok pas mengkilat-mengkilat di hitam aku kayak itu gini, yang mana, yang lebih mudah itu yang mana. Jadi masih ababil lah. Semoga makin hari makin stabil. Jadi sudah kelihatan gitu bagaimana ciri khasnya, videonya kayak apa. Namanya juga masih belajar, masih ada waktu 16 episode lagi. Ini baru episode 4, kita sampai episode 20, belum ditambah dengan yang di Jakarta ada 3 hari atau 4 hari gitu di Jakarta. Pokoknya banyak sekali footage aku yang belum diedit. Sampai pusing, memori sampai Kayak di penuh, warung sudah beli jenggo. harddisk Makan di restoran tiga antri tera 2 itu jam sudah setengah, 3 jam. dari kamera sudah sampai 1 tera lebih malah. Astaga, aku mikirin edit video Insta 360 itu aja aku sudah bingung loh, karena aku takut nge-lag
soalnya itu file berat-berat semua, pasti lag parah deh itu. File segitu banyak, segede gaban, gimana editnya, gimana save-nya. Aku belum coba sama sekali edit video panjang yang Insta 3 menit. Waktu aku pengen pergi Itu ke kayaknya kosan nanti itu di nggak ada vlog yang yang pas di ada Sensiensi sionya. itu Shanghai kan sebetulnya ada juga kontaknya yang di ada sana sionya semua tapi itu. penuh terus. Hari Yang di ke-6 kosan ya, agak murah ya 2 harganya. hari lagi dari sekarang. Hari ke-5 masih belum. Hari Ada ke-6 sionya nanti kita juga. pakai video 1 footage-nya jam dari dari Guangzhou kamera. kalau ke kosan kayak ke Luar Disneyland biasa gitu. pasti memorinya. Semoga aja aku tetap semangat ya edit Kosan tempatnya, videonya ya. pusatnya Semoga furnitur. aja aku terkumpul niatnya cepet editnya ya. Semoga aja nggak susah. Semoga aja dimudahkan. Semoga aja dilancarkan. Semoga aja edit video pakai kamera itu lebih enak daripada edit video ini. Jangan sampai lebih susah Mama deh. lapar sudah Nyerah anterin nanti jam. aku. Nggak diterusin sampai Jadi ya episode enak. 20 nanti. Aku tinggal di tengah jalan ini. Harus kuat mental ngadapin ngeliatin view yang rendah-rendah, view di bawah 50. Rasanya effort nggak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Makanya kalian kalau mau support aku jangan ragu untuk tekan tombol like, untuk komen, untuk subscribe. Itu pokoknya aku sangat berterima kasih sekali buat setiap Di like, YouTube banyak setiap orang suka komen, nonton orang setiap makan. subscribe. Itu tuh berharga banget buat aku. Sampai ada yang Kalau biasanya udah- lihat di udah sambil komentar-komentar nonton orang video-video makan, yang kayaknya bisa makan motivasi deh. gitu kan. Jadi Kalau sambil kalian makan bantu sambil buka YouTube subscribe orang satu makan. YouTuber pemula, kalian itu bukan bantu seorang Raffi Ahmad beli mobil, beli apa, tapi Iya, kalian Bob. membantu Lumayan apa populer gitu. di YouTube. Channel yang Itu setelah makan-makan, komentar-komentar ada yang sering orang penontonnya. copy paste, ada benernya juga itu. Kalian kalau membantu Ada kan yang like baru mati YouTuber lagi orang pemula, kalian itu betul-betul Tiongkok kan orang bermanfaat, Taiwan betul-betul mati. bantu. Gara-gara Kalau biasa kalian makan like makan YouTuber make up besar, itu ke pasti bawah juga anak. mereka, kalian gak like juga mereka sudah Bukan demi banyak konten, yang bukan nonton. bukan Tapi bukan kalau aku main mau YouTuber makan make pemula up demi kalian gak konten. like, itu video makin lama makin terkubur di dalam dasar. Padahal Ya effort sudah yang banyak dia dikeluarkan makan kan nggak YouTuber apa-apa nggak pemula mati. sama YouTuber besar hampir sama loh. YouTuber pemula juga banyak yang seniat itu bikin videonya. YouTuber besar pun juga ada yang bikin videonya Lain kayak seadanya, tapi YouTuber videonya banyak-banyak aja. bikin Karena orang konten. semua ingin tahu dengan kehidupan mereka. Sementara YouTuber pemula ini kan bukan siapa-siapa. Siapa yang mau Ada yang dengar cerita kita? Semua orang punya kesibukannya masing-masing, punya urusannya sendiri-sendiri, punya dunianya sendiri. Nggak ada orang yang peduli sama kita dengan video kita, dengan YouTube kita. Mereka lebih pilih spend waktu untuk apa yang mereka Ya yang ini prioritaskan, pilihannya mau ini kayak atau nonton bebek. drama Cina, urus keluarga, kerja. Pokoknya masih banyak urusan lain dibandingkan support video kita. Bahkan orang-orang terdekat kita sendiri juga belum tentu mau nonton video kita. Mereka paling cuma datang terus Bebek jarang ada yang betul-betul nonton dari awal sampai akhir. Itu betul-betul orang yang luar biasa sekali yang bisa bertahan nonton video panjang. Termasuk kalian juga di sini yang sudah bertahan nonton sampai detik ini. Ini kan sudah hampir 30 menit. So far menurut aku restoran ini sih worth it buat didatangin. Untuk experience-nya sih lumayan. Rasanya juga semuanya enak-enak. Not the best tapi termasuk enak. It's a good recommendation. Kalau kalian ke Shanghai boleh lah cobain masuk salah satu dari restoran Three Waterfalls ini yang banyak cabangnya di mana-mana. Cobain. cuma 300. Untuk foto-foto sih keren banget tempatnya, oke Udah banget. sampai 400 di sana satu orang Karena 100 mewah lebih loh. Makan desainnya. satu kali makan. Juga unik. Makanannya biasa aja satu piring gitu aja. Kayak itu model buku Harry Potter yang dibuka terus dibakar. Kalau rapinya tadi tuh dia buka kertasnya itu kan unik. Di sana lebih gila. Harga untuk standar Shanghai masih masuk akal, masih reasonable. Dibandingkan harga di Disneyland jauh lebih melangit kalau menurut aku. Itu betul mahal makanan di Disneyland, terus juga biasa aja sebetulnya, nggak sesuatu yang istimewa. Burger ya kurang lebih aja sama rasa burger di tempat lain.
nothing special. Kalau ini taruhnya itu mbaknya itu enak banget, betul-betul dia gimana ya, rasanya tuh rich banget, kuat gitu rasanya, kayak bener-bener asli, bukan dari sirup atau dari apa gitu. Ini kayak bener-bener asli dari taruhnya itu sendiri, bukan esense atau apa. Dia teksturnya agak kental gitu, tapi nggak bikin enak. Pokoknya smooth, masih di tenggorokan itu masih smooth, masih nyaman lah. Bukan yang kayak bikin seret, ganjel gitu, yang enggak juga. Ini bisa pilih itu Recommended juga. taruhnya. Ini bisa Kalian pilih boleh fruit coba tea juga. taruhnya. Susu taro. Satu teko ini isinya untuk 4 gelas. Jadi kalau kalian kesini berempat, itu dibagi jadi 4 gelas pas banget. Soalnya Itu aku dingin, terus berpikir mama biasa nggak jadi mau teh. 3 gelas, terus masih Jadi ada aku sisa. nggak order. Sisanya itu pas 1 Masih gelas. ada isinya. Dia pakai saringan gitu. Betul-betul itu taro betulan. Kalau minuman ini sebetulnya pilihan Beda kayak yang ini ada 2 macam. Kita bisa pilih antara taro ini yang hangat disajikan dalam kondisi panas, atau yang satunya itu fruity yang bukan kayak disajikan dalam susu ultra kondisi lain. dingin. Kalau yang fruity itu tampilannya kayak yang di meja seberang itu, dia kayak plastik gitu, transparan, kita bisa lihat isinya. Ya kurang lebih kayak gitu. Dalamnya isinya buah-buahan asli, buah-buah segar, potongan-potongan buah gitu. Jadi kayak teh infused dengan buah. Sudah habis semua menu makanannya, kita lanjut ke dessert berikutnya. Ini yang Peter Rabbit Farm itu ya namanya kalau nggak salah. Ini isinya kayak bapau-bapau, mantau-mantau, roti-roti gitu, kayak bapau lah. Tapi isinya dalamnya fillingnya itu krim, ada yang krim taro, Kue. krim fla gitu, ada juga yang kosong. Susu Terus disediain juga susu kental manisnya untuk dia punya topping atasnya itu. Tuang banget. Bisa dicocol gitu, tapi kayaknya yang benernya bukan dicocol deh. Ini kayaknya dituang, Susunya nanya. ditaruh di atas dia punya roti-roti Lain, gitu, bukan susu jadi itu Oreo. krimnya gitu, jadi Oreo. topping, bukan dicocol harusnya. Kita salah. Ada bunganya, bunga betulan kah? Emang bunga Tapi balik lagi sih, preferensi masing-masing. Tahu. Kan nggak ada aturan yang harus Ada gimana bunga gitu. Kalau ungu. makanan gini suka-suka lah, mau makannya gimana. Mau dicolok-colok juga nggak apa-apa, mau dicelup Terus ada cherry. mau dituang. Cherry kesukaan Mercy. Tidak ada Ini ada Mercy-nya. cherry-nya juga. Buah cherry-nya masih ada bijinya loh. Agak beda ya dengan kek-kek yang ada di sini. Biasanya cherry-nya itu sudah nggak ada biji karena yang di Black Forest. Jadi ini yang makan. Kek-kek ini. Mungkin ini lebih asli, lebih nggak diawetkan lama, Bubuk. lebih fresh mungkin. Jadi masih Oreo. Oreo. Terus ini ada kayak caca. Ada cacanya. di sekelilingnya itu yang Mau. jadi tanah kayaknya hitam-hitamnya itu dari Mau. kukis gitu, kayak sejenis Oreo yang dihancurin jadi bubuk-bubuknya itu Masih di ada lagi tanah orange. kayak Kayaknya tanah. sama. Terus Cuma dia beda ada warna kacanya, aja. coklat Ada isi kan? coklat chips gitu, butiran-butiran coklat itu untuk mempercantik tampilannya dia kasih itu. Ada isi. Isi plum. Luar biasa sekali ya negara ini ya, kreatif sekali mereka. Kalau mereka tidak kreatif kayaknya bakal ketinggalan, restorannya bakal ditinggalkan pindah ke resto-resto yang lain. Jadi mereka inovasinya luar biasa. Jadi buat yang punya usaha di bidang F&B ini bisa sekali-sekali ke Cina untuk studi banding, untuk belajar dari mereka. Ide-ide apa, ide-ide yang bisa diterapkan di sini yang dimodifikasi, terus kita bisa jualan. Untuk wortel, makanan Sioshan. Karena menurut aku Cina ini betul-betul mind blowing banget sih, dia punya segala sesuatunya hampir Melon sudah ambil tadi ini papa. beda
dari negara yang lain itu sudah lebih maju. Jadi ada orang Ini yang isinya bilang taro yang kalau oren. Cina itu sudah seperti hidup di tahun 2050, ya ada benarnya Isinya karena mereka taro. teknologinya maju banget dalam berapa tahun, cepat sekali kemajuannya. Jadi kalau Nah, ada dari- orang yang bilang Jepang itu sudah maju, sebetulnya kalau menurut aku pribadi Cina jauh lebih maju daripada Jepang. Mungkin Jepang memang maju tapi di bagian-bagian sektor-sektor tertentu kan, seperti WC-nya. Kalau WC-nya di Jepang kan memanjakan kita sekali. Karena kan mereka sudah toiletnya semuanya sudah pakai yang modern, yang otomatis, yang pakai bisa hangat, bisa bidatnya bisa diatur begini begitu, sudah digital lah toiletnya. Kalau di sini kan toilet masih agak kurang. Jadi banyak orang yang consider kalau mau ke China itu takut di toiletnya, takut ketemu toilet yang jorok atau bagaimana. Tapi kalau aku sendiri selama trip kali ini aku nggak pernah ketemu toilet yang jorok banget. Semuanya aman, nggak agak ya. Cuma kalau bau pesing, iya kadang-kadang bisa bau pesing. Cuma nggak ada jackpot, untungnya aman kali. Tapi jauh lebih baik dari berapa puluh tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu aku ke China, WC kayaknya lebih horrible daripada sekarang. Sekarang sudah banyak perbaikan. Dimana-mana WC mereka jauh bagus-bagus kok, sudah lumayan lah. Pokoknya nggak masalah deh kalau kita mau jalan-jalan ke sini, nggak perlu pusing mikirin WC-nya. Kayak pergi aja, jalan nikmatin. Urusan WC mah urusan belakang. Kan tujuan kita ke sini ini kan mau holiday, bukan mau terus-terusan di WC. Jadi kita mau jalan-jalan ya jalan-jalan lah. Kalau WC ya seperlunya aja. Kalau misalkan nggak perlu banget ya ditunda aja sampai ketemu mall yang bagus atau balik ke hotel baru kita ke WC. Jadi nggak perlu terlalu dipikirkan masalah WC. Di trip-trip yang tahun lalu aku ketemu berapa kali WC yang ada jackpotnya itu, aku pernah sempat nemu. Ya syok sih syok, tapi ya mau gimana, tapi juga nggak ngerusak mood gimana sih, ya cukup lihat dan lupakan. Kita pilih WC yang lain lah. Bunga. Enggak juga yang sampai trauma kayak gimana, enggak kapok kok kalau berjalan ke Cina. Malah nanti baru pulang sudah pingin pergi lagi ke destinasi yang lain, pingin beli tiket lagi langsung. Dia nggak ada Cuma tulisan mikir nggak boleh dari segala dimakan. kondisi yang lain, jadi ya nggak bisa sering-sering juga ke sana. Kecuali ada yang mau sponsorin, oke lah kita gas, kapan aja pergi Beda juga lagi. gas. Daripada Sponsorin silky beliin puding, tiket pesawat, tiket ini hotel, lebih kayak akomodasi, terus makan, terus uang masak juga beda. Oke, ayo Daripada berangkat silky kapan? Asal tahan aja, aku bawa jalan kaki kemana-mana, terus naik transportasi Beda kan umum, puding terus mangga tapi rasa gimana-gimana. mangganya juga Asal beda. cocok aja, nggak masalah. Tinggal bilang kalian mau ditemanin kemana, pingin kemana, destinasinya kemana, aku paham nggak rute ke sana, terus rencananya mau ngapain di sana. Tinggal langsung dibicarakan aja. Kalau misalkan deal, ya gas. Sejauh ini sih aku siap-siap aja kalau bawa orang ke sana. Jadi tour leader dadakan gini, ya berani aja sih sebenarnya. Cuma ya masih belum ada yang jelas, yang beneran serius mau ikut Ya jalan bareng katanya aku, Oreo masih belum Jongko juga ada beda. sampai saat ini. Ada yang bilang mau Ada orang ikut, beli tapi Oreo untuk oleh-oleh katanya Oreo masih lebih banyak belum aja. jelas, belum ada waktu ketemu yang cocok karena mau nunggu liburan panjang. Ya. Kalau untuk aku sendiri sih saat ini memang ada kerjaan, tapi kerjaan aku Makan juga juga sebetulnya lemon bisa itu ditinggal dikeluarin. sewaktu-waktu sih, Sebelah karena apa? juga nggak yang padat banget atau harus bagaimana. Enak. Ada yang Bukan bisa lemon, jeruk menggantikan kantin ya. intinya. Jadi kalau Sama misalkan kulit- aku sama pergi kulitnya dia gigit. selama beberapa waktu trip ambil job lainnya nggak masalah, semuanya bisa diatur kok. Jadi kalian tinggal bilang aja kalian budgetnya kayak mana, mau tinggal di hotel yang bagaimana,
jalannya mau naik apa, Sejam mau lebih yang nggak terasa. enak atau mau yang transportasi umum, mau yang hemat atau mau yang luxury, mau makan yang gimana, kita tinggal bilang, kasih tahu dulu, kita jadi tahu maunya yang kayak gimana. Untuk yang berminat mau privat sama aku jalan-jalan bareng gitu, kalian bisa langsung kontak aku, hubungi aku lewat DM Instagram aja. Link Instagramnya ada aku cantumkan di bio YouTube, di deskripsi YouTube yang di halaman depan itu ada. Nama Instagramnya sama dengan nama YouTube ini, Herlen Travel Diary, gampang jadinya dicari. Kalian bisa DM aku di sana. Iya, follower Instagramnya itu masih baru memang, jadi masih nggak banyak juga sama kayak channel YouTube ini, masih cuma berapa puluh, belum sampai ratusan. Karena aku nggak aktif juga di Instagram, jarang upload foto, juga nggak ada bikin konten reels yang bisa cepet naikin follower, juga belum ada kan. Pingin sih bikin video-video di Instagram Reels gitu, terus di TikTok juga kan, itu sekali bikin bisa langsung upload di Instagram, upload di TikTok, tapi nggak ada waktunya, masih sibuk edit video ini panjang, nggak selesai baru hari keempat, masih ada 16 hari lagi. Jadi sabarlah, satu-satu dulu, selesaikan ini dulu. Karena video panjang yang aku edit ini juga sekaligus jadi memori aku sih, jadi kenang-kenangan buat aku sendiri juga. Jadi kalau suatu saat aku kangen suasana aku jalan-jalan pas saat ini, ya tinggal buka videonya di YouTube aja. Memang file-file itu aku biasa backup, aku simpan di hard disk, simpan di memori, tapi susah carinya kadang, dan mager juga gitu bisa korek-korek melihat foto-foto gitu, kadang males. Jadi lebih enak kalau kita upload terus kan bisa diakses kapan aja. Tendok menila dari mengkilat sampai terkopek-kopek sudah. Mengurangi risiko Jadi ada kehilangan data jadi juga kalau yang di save semua di kita- komputer, ada di hard disk, filter-filternya kalau hard disknya rusak kan bisa hilang. Kalau kita video gini kan online, selama YouTube-nya tidak tutup, bisa Ya, terus tidak kita akses lagi, kan tidak jadi harusnya. filter. Apalagi kalau yang publik, kalau privat mungkin kalau kita lupa password atau bagaimana kan bisa Belum bisa akses. diganti-ganti Tapi kalau tendoknya. ini kan dari mana aja kita bisa akses, kita bisa lihat untuk mengenang masa-masa ini. Itulah mengapa nama channelnya Herlen Travel Diary, karena itu betul-betul diary aku. Ini catatan-catatan oke, buku harian aku lah, tapi dalam bentuk video kan, vlog diary aku setiap hari. Hari ini aku kesini, hari ini aku kesini, aku makan ini, aku ngapain, aku jadi semua itu lengkap catatannya, bukan cuma video pendek vlognya yang cuplikan-cuplikan aja yang cuma 10 menit lebih, 15 menit, itu bukan. Ini lebih ke buku harian yang panjang, tapi effortnya itu nggak gampang. Lebih enak bikin video yang cuma 15 menit daripada video yang 1 jam. Selesai makan dari restoran Three Warehouse ini, kita keluar, di luar masih panjang antriannya, bahkan tambah panjang, sudah sampai 280 lebih. Terus ini kita singgah ke toiletnya. Toiletnya sudah pakai sensor untuk tisunya loh. Nah, tapi dia punya tempat sampahnya masih berserakan ya. Terus untuk flushnya juga sudah pakai sensor. Karena baru pertama kali coba yang beginian, jadinya udik deh. Berkali-kali cobain mengeluarkan tisu pakai pakai sensor. Ini di luar juga aku coba lagi cuci tangan terus ambil tisunya pakai sensor itu juga, udik banget. Biasanya kan kalau ke Indonesia kan kita ketemunya cuma yang sensor keran pakai tangan, terus sensor sabun pakai tangan. Tapi kalau sensor tisu aku sih rasanya belum pernah ketemu. Baru yang ini aku ketemu sensor tisu pakai tangan. Keren juga loh, itu juga dia punya tempat tisu ada barcode-nya, nggak tahu untuk apaan, aku nggak coba scan. Kan ada juga aku lihat konten orang yang katanya barcode-nya itu kita scan terus kita harus nonton video baru keluar tisunya, atau kita bayar dulu baru keluar tisunya. Canggih banget kan, tapi yang ini pakai sensor tangan aja sudah keluar kok, jadi aku nggak perlu scan lagi lah.
Habis itu kita sempatkan jalan-jalan di mallnya ini. Kita lihat toko yang namanya Bala-Bala. Ini sepertinya lokal brand China sih. Menarik tokonya, barangnya bagus-bagus, kualitinya juga kayak Uniqlo gitu. Tapi ini untuk anak-anak, semuanya anak-anak. Cuma sepatunya ada sampai size 40 loh. Ini aku belikan ke anak-anakku size 38 rasanya. Ada sampai 40 yang di sini. Tapi yang di store yang lain, kemudian aku ada ke store-store Bala-Bala yang lain tuh rata-rata size-nya kecil sampai 36. Di sini lebih lengkap. Ada nomor besar. Karena keponakan aku gede banget kan. Panjang jangkung gitu. Jadi kakinya itu besar. Agak susah cari sepatu anak-anak yang ukurannya besar. Rata-rata sampai 36 aja. Skechers pun setahu aku yang di Indo paling besar kayaknya untuk anak-anak ukuran 36 deh. Jarang ada yang sampai besar. Kalau yang besar sudah yang motif dewasa. Terus kita di sini bayarnya pakai duit cash ya, uang cash. Diterima kok di China dan ada dia punya angsurannya juga. Jadi don't worry kalau mau ke sini mau bayar pakai uang cash, oke, monggo bisa. Rata-rata bisa, cuma kadang agak ribet. Kayak misalkan model kayak department store gitu, kalau kita bayar pakai uang cash itu kita akan diarahkan ke kasirnya, kasir khususnya gitu, jadi harus jalan lagi. Kalau kita pakai uang digital, Alipay atau WeChat Pay, kita langsung bisa bayar on the spot. Tapi kalau pakai cash kita harus cari kasirnya. Tapi kalau di store yang begini aman, langsung terima cash mereka. Kalau waktu pas aku beli kamera itu nanti, itu aku bayarnya juga kan karena harganya lumayan mahal, 3.000 lebih. Nggak mungkin kan aku bayar pakai Alipay per 200 kalikan berapa, itu transaksinya bakal bingung banget. Berapa kali yang sudah kita transfer, kita split billnya. Jadi caranya itu kita bayar transaksi yang nominal besarnya itu pakai duit cash, terus ganjilannya bayarnya pakai Alipay karena mereka nggak punya angsu. Jadi yang ganjilannya misalnya ganjilannya 89 nya itu kita bayar, yang 3.800 nya itu kita kasih duit cash. Jadi tinggal pintar-pintar kita ngakalin aja biar lebih hemat. Karena kalau dari Alipay sama WeChat Pay itu transaksi di atas 200 itu kan pakai kartu internasional dikenakan charge 3%, lumayan banget loh. Kalau 1.000 kita harus bayar 30 ya, 30 yen. Berarti kurang lebih sekitar hampir 70 ribuan untuk bayar cas itu doang. Jadi kalau bisa dikurangin ya dikurangin itu biaya admin yang nggak perlu. Jadi kalau bisa split bill, mending split bill. Kalau kita belanja yang 450, kita bayarnya transfer 200 lagi baru 50 bill gitu. 3 kali transaksi, agak makan waktu sih, tapi lebih hemat. Karena ketemu store Insta360, memang aku ada rencana dari Indonesia mau beli kamera ini buat ngevlog, karena kan enak, jadi nggak repot bisa shoot depan belakang. Karena aku baru pemula kan, kadang bingung mau shoot itu ambil depan atau ambil muka aku. Kalau pakai kamera biasa jadinya harus 2 kali shoot bolak-balik. Kalau pakai ini kan tinggal langsung bisa nanti diedit di aplikasinya, kita mau ambil gambar yang mana. Kayak tadi contohnya, itu aku minta diajarin dia kayak apa cara pakainya. Terus jangan lupa juga kalau kalian beli barang-barang terus ini ketemu toko seperti Sephora-nya tapi versi China, namanya Wow Beauty. Banyak kosmetik di sini, bagus-bagus semua, dan surprisingly dia punya staff bisa bahasa Inggris loh. Kalian dengar kan tadi dia ngomong tuh, bisa bahasa Inggris. Jarang banget di sini orang yang bisa bahasa Inggris. Bahkan sekelas hotel bintang 4 pun juga kadang banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, harus pakai aplikasi untuk translate. Hotel bintang 5 pun juga kayaknya sebagian hotel kalau ketemu tamu asli itu kelabakan. Mereka langsung panik kadang karena nggak bisa komunikasi kan. Jadi waktu pas beberapa hotel nanti yang ketemu aku, mereka sudah panik, kira susah nggak bisa dengar bahasa Mandarin, tapi ternyata aku bisa dengar mereka ngomong.
bisa paham mereka ngomong apa, jadi mereka kayak lega banget gitu, mengurangi pekerjaan mereka harus translate. Jadi lebih mudah juga komunikasinya, lebih cepat, lebih nyambung. Terus juga mereka pasti biasanya minta kita add WeChat-nya. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal tanya lewat WeChat, kan bisa ditranslate langsung lewat aplikasi. Jadi lebih mudah. Ini aku ganti anti gores karena sempat jatuh kan iPhone aku ini. Terus retak anti goresnya. Kebetulan lihat di sini yang kerjakan cewek ini, dia yang jaga store ini sendirian aja. Serba bisa kan jadinya, layani pembeli iya, kerja ganti anti gores juga dia juga, multitasking deh. Sungguh efisien banget cara kerja mereka, jadi nggak perlu meng-hire banyak karyawan, mengurangin pengeluaran untuk hire karyawan kan, cukup satu orang tapi dia bisa jadi kasir sekalian, jadi sales sekalian, terus dia sendiri yang kerja repair. Harganya 69 yen untuk ganti anti gores. Ada yang lebih mahal yang 150-an, tapi aku pegang yang ini lebih bagus karena lebih lentur. Kalau yang lebih mahal itu dia lebih keras temperatenya, jadi kalau sekali jatuh itu pasti yang ini aku sudah pakai mulai dari bulan 6 sampai sekarang, ini mau bulan 11, sudah 5 bulanan, berarti masih oke, nggak ada goresan sama sekali, betul-betul bagus kualitasnya, recommended. Tapi aku lupa nama merek store-nya apa. Sepertinya sih ada di beberapa tempat. Kalian lihat aja baju dia punya karyawan ini. Kalau kalian ketemu berarti merek yang sama. Pilih aja template yang paling murah di sini. Itu sudah bagus banget, kualitasnya oke banget dibandingkan yang Indo punya. Yang paling mahal aku pakai Spigen itu yang jatuh itu langsung retak. Ini aku sudah jatuh berapa kali masih nggak ada goresan sama sekali. Betul-betul mulus. Tapi dia cuma menyediakan untuk iPhone aja, seri iPhone berapa gitu ke atas, nggak ada untuk HP biasa, cuma khusus iPhone aja. Padahal kalau HP biasa pun kalau pakai tempered glass ini pasti bagus banget, karena tempered glass aku nggak bagus, aku pengen ganti juga jadinya, karena ngerasa pakai yang ini bagus banget kualitasnya. Nanti lain kali kalau aku ke China aku bakal hunting lagi tempat ganti tempered glass yang bagus tuh. Karena benar-benar memuaskan itu hasil kerjanya, satisfy banget dengan hasil kerja cewek ini, benar-benar rapi, bagus sekali dan awet, sampai sekarang cukup awet. Aku kasih nilai 10/10 untuk kerjaan dia ini, benar-benar satisfying dan salah satu best purchase aku selama di China. Paling good deal banget sih menurut aku. Ganti tempered glass harga segini dengan kualitas segini benar-benar good. Kurang lebih 160 ribuan berarti ya kalau di rupiah, tapi kualitasnya oke banget. Aku nggak tahu sih kalau yang ori dari Apple punya di iBox berapa ya ganti tempered glass, belum pernah nanya juga, belum pernah pergi ke sana juga pasang tempered glass. Tapi kalau yang segini kayaknya nggak mahal ya. Coba kalian komen, mahal atau murah sih segini? Karena nggak tahu pasarannya berapa sih. Kalau beli online sih biasanya kan di bawah 100 ya, kurang lebih 100 ribuan juga. Harganya biasa macam-macam tergantung merek kan, tapi kita masang sendiri, kadang bisa merek lah, bisa bergelembung lah. Kalau ini sudah terima beres dipasangin, jadi menurut aku murah sih. Tidak menyesal beli di sini, sangat happy. Lumayan cepat juga sih dia akan ganti tempered glass ini, kurang lebih 5 menit. Ini aku videonya nggak aku stop, nggak aku skip semuanya full, jadi kalian bisa belajar juga. Kalau misalkan kalian mau ganti tempered glass sendiri, caranya tuh begini loh, diselipin gitu untuk mengeluarkan gelembung udara yang di dalam. Terus tangannya juga disemprot cairan pembersih juga. Terus dia punya mejanya sebelum itu disemprot juga biar higienis semua, biar nggak berdebu semua, jadi lebih kurang gelembung-gelembungnya. Ternyata cara pasangnya begitu toh, jadi kita belajar juga sama cewek ini. Nah itu akhirnya sudah selesai, dia akan mengucapkan selamat jalan pada kita semuanya.
kalian dapat bonus video cewek cantik ini. Salam dari dia. Telaten banget kan kerjanya, sampai diusap-usap dan diliatin bener-bener detail. Kalau di Indo rasa aku cuma seadanya, nggak sampai seperhatian ini. Jangan lupa bayar guys, sudah selesai jangan sampai kabur. Itu dikasih langsung, dia scan dari HP-nya, dia bikin pembeliannya langsung dari HP-nya, terus dia tinggal scan kita punya QR code, terus kita sudah langsung deh bayar. Tuh 69 yen pakai Alipay bayarnya. Bye bye. Kita jalan-jalan lagi. Hadiahnya macam-macam, random sesuai yang dipajang ini. Ada warna-warni gitu, terus harganya juga variasi sih, beda-beda. Aku kebetulan tertarik yang bentuk barongsai kepala goyang-goyang gini. Harganya 39 yen kalau nggak salah. Jadi kita scan pakai Alipay, bayar, terus kita spin, terus itu pasti dapet. Bukan yang kayak di sini kadang bisa nggak dapet. Ini pasti dapet. Cuma nggak tahu dapetnya yang mana. Jadi nggak rugi, bukan judi, pasti dapet ini. Sama aja kayak beliin box, tapi kita belinya pakai mesin gitu, terus random dapatnya yang mana. Kita nggak milih. Bukanya agak lumayan susah, dia punya cangkang itu keras banget. Yang mirip kayak gini aku pernah ketemu di Bangkok. Di Bangkok juga ada mainan yang pasti dapat kayak gini gacanya. Cuma kalau di Bangkok bayarnya pakai uang kertas sih, ingat aku. Harganya itu berapa gitu? 100 baht kalau nggak salah, kurang lebih 100 baht. Menarik sih buat dicoba kalau kalian ketemu mesin-mesin kayak gini, bolehlah sekali-sekali coba untuk oleh-oleh. Jadi dapat experience-nya juga main di China, main gacha. Hadiahnya biasa minifigur gitu, pajangan-pajangan sih yang seringnya di dalam mesin-mesin kayak gini. Yang di Bangkok kemarin kayaknya bentuk Pokemon gitu yang aku coba, sama Spiderman ya kalau nggak salah. Aku lupa. Yang keselnya lagi waktu pas aku main ini tiba-tiba ada 2 orang cewek gitu yang jalan, dia nyeletuk beli barang kayak gini sebetulnya murah di online, tapi habis itu dia kayak nertawakan kita, tapi akhirnya dia ikut main lah. Bagaimana ceritanya? Dia kan tahu ini kemahalan dijualnya, tapi mereka malah ikut dia juga ada main. itu mah berputar kan ntar Pas kita makanannya. lanjut jalan, kita ketemu resto yang menarik satu ini lagi, yang ngantar makanannya berputar. Piring terbang berputar gitu, ada relnya, menarik banget kan. Terus mama aku bilang ini lebih murah, harganya 65. Gas lah, kita ikut antri juga di sini. Coba antriannya kalau yang ini nggak terlalu panjang. Dari bawah memang kelihatan menarik desain restonya karena dia ada lampu biru-birunya gitu, futuristik banget. Kesannya kayak warnet yang nanti aku tinggal di hotel yang di Sienchu. Besok itu kita sampai ke hotel yang biru-biru gitu, hotel warnet. Jadi di dalam kamar hotelnya itu ada komputernya 3 biji, ada PC-nya 3 biji untuk main game online. Kalian penasaran gak? Kalau penasaran jangan lupa subscribe. Jadi kalian bisa nonton videonya kalau sudah selesai aku edit. Itu di hari keempat aku nginap, di hari kelima. Jadi ini hari keempat, itu besok hari kelima itu kita pindah ke sana. Ayo, yang penasaran di subscribe, yang suka biru-biru kayak gini, yang kesannya tinggal di tahun 2050, futuristik begini, subscribe dong. Jangan lupa di like juga ya kalau kalian sudah menonton sampai sejauh ini. Berarti kalian lumayan tertarik kan dengan video aku. Ini menu-menunya. Restorannya namanya Space Lab. Ada cake juga, ada minuman. Makanannya lebih ke western food, pizza, iga, gitu-gitu. Ini ada dia punya ektar juga. Karena kita barusan makan tadi dan nggak terlalu lapar, jadi kita ordernya nggak terlalu banyak. Cuma order iga, terus nasi kari, sama pizza durian, terus ambil dia punya free-nya itu ektarnya. Jadi aku lupa berapa totalnya, tapi yang jelas ordernya nggak pakai tienting, tapi langsung dari dia punya tab-nya itu. Habis itu bayar pakai Alipay, terus keluar deh menunya. Ini iganya iga babi, pork ya.
rasanya lumayan enak. Aku jarang makan sih iga babi, jadi nggak bisa membandingkan apple to apple, tapi menurut aku ini enak sih. Sama yang tadi siang kita makan iga sapi itu sama kok, sama enaknya. Ini nasi karinya, kalau karinya menurut aku dia agak lebih light, lebih ringan gitu rasanya. Aku sih kurang suka, lebih suka kari Jepang yang rasanya lebih medok gitu, lebih nendang. Kalau ini rasanya ringan, nggak kurang nampol gitu. Menarik ya, ini pizza durian campur nanas. Kalau di Indo belum ada ya pizza durian. Di sini enak loh pizza duriannya. Terus ini pas pukul berapa gitu, tiba-tiba dia langsung mainkan, ada parade dia punya piring-piring terbang ini. Menarik ya, lucu banget, kayak Tamiya-Tamiyaan, ada relnya naik-naik ke atas. Kalau biasanya sushi train, kalau ini apa ya sebutannya? Piring terbang keluar angkasa. Space Lab. Space itu luar angkasa, laboratorium. Namanya orang Indo ya, nggak afdol kalau makan kayak ginian tanpa pakai sambel. Jadi kita sibuk mau cari sambel, tapi sambelnya ketinggalan di tas, sambel ABC-nya nggak dibawa. Jadi pakai yang ada di sini aja, adanya merica. Mericanya yang butiran besar-besar gitu, terus kita green sendiri, kita puter-puter botolnya itu, jadinya dia kayak terparut gitu. Unik ya. Biasa buah, ada yang daging sapi juga, tapi ini mereka kayak kalau jam 5 tadi kita baru makan, jam berapa kita makan lagi? Jam 7 jam makan, jam 5 baru selesai makan, lanjut makan lagi. Nah, habis 60.000. Rasa durian, iya ada rasa durian nih. Apa ini menu baru kah? Gara-gara lagi banyak durian di depan. Bosnya sama loh. Pizza durian ini bukan menu baru ya guys, tapi memang menu biasa di China sini. Ternyata di Pizza Hut pun juga ada pizza durian. Di restoran-restoran pizza lain juga sudah umum rasa pizza durian. Ternyata aku aja yang baru tahu, karena belum pernah nyobain pizza di sini. Ini baru rasanya pertama segar, kali ada kayak pizza. minyak juga. Rasanya enak banget guys, recommended, kalian harus coba. Bikin yang jauh. Ada kentang. Enak kok karinya. Kalau India punya enak. Minyak Jepang punya nasi karinya. Hah? Minyak Jepang punya. Itu enak. Hamba. Kasar tuh hamba. Enggak enak, enggak.
Enak ko ba? Enak yang kita makan di Thailand itu yang di mall di Thailand. Enak ini. Ini enak, ini berasa karinya. Enak. Sama Kalau mama aku sih suka rasa kari di sini. Mama aku bilang lebih berasa karinya. Kalau aku sih preferensinya beda ya. Nggak tahu, makanya kalau soal makanan ini sebetulnya kita nggak bisa bilang enak atau nggak enak. Itu relatif tergantung selera masing-masing. Jadi enak buat aku belum tentu enak buat kamu. Enak buat kamu belum tentu enak buat aku. Karena setiap orang kan beda-beda seleranya. Ini loh, labu. Cuma kalau aku sih review jujur, karena kita juga nggak di endorse, jadi kita nggak harus tanggung jawab sama siapa-siapa. Jadi memang kalau nggak enak ya aku bilang nggak enak, kalau biasa aja ya memang biasa aja, kalau enak ya memang enak. Tapi restoran ini cukup worth it sih dicoba, kalian harus coba. Makanannya lumayan enak-enak, cuma rasa karinya terlalu light kalau buat aku. Jadi aku lebih suka yang rasa medok, tapi bukan nggak enak, enak aja. Tiap resto kan punya versinya masing-masing, punya resepnya sendiri-sendiri. Jadi kelihatan dari warnanya kan ini lebih kuning. Kalau kari Jepang kan biasanya lebih oranye, lebih coklat. Nah, aku sukanya yang coklat-coklat gitu. Tapi kalau kari Indonesia juga warnanya kuning kan, tapi lebih encer biasanya kalau kari Indonesia. Yang ini agak lebih creamy. Cuma yang lebih hambar. Tapi tetap kerasa santannya. Cara kejadian. Biasa sushi. Biasa sushi yang ada keretanya. Ini yang ada keretanya. Sushi di tengah. Biasa. Apa itu? Apa? Orang yang kereta anak-anak itu, Bu. Burger juga. Dia datang bawa McD. Order kebanyakan. Ini pie susunya, pie ektarnya yang dapat gratisan dari check-in di Tianping. Lumayan kan, satu akun bisa dapat satu. Jadi kalau kalian punya banyak akun, kalian bikin aja Tianpingnya banyak-banyak. Misalkan bertiga, jadi kalian bisa klan 3. Ngajaknya aku ditanyain mau berapa, ada berapa akun mau diiklankan sekalian. Aku bilang cuma ada satu akun, kalau enggak bisa dapat 3 deh. Lumayan kan, enak loh rasanya dessertnya. Ektarnya enak, kayak ektar yang di Hongkong ya. Baik teksturnya yang crispy atau rasanya semuanya perfect kalau buat aku. Ini recommended, ektarnya boleh dicoba.
Ikannya malah crispy. Ya. 从城市到城市没有错过，每一步都是等待的故事，和和一起，世界如此广阔，探索每一个 Ekstarnya ada ditambahkan rasa potongan nanas juga. Jadi rasanya segar. Pokoknya enak deh, harus coba kalau kesini. Biar beli pun juga menurut aku worth it sih ekstarnya. Sebelum kita selesai makan, kita foto-foto dulu. Nih, kita tag video dulu. Mengabadikan momen kita di sini. Tuh jalan lagi, sekali lagi dia punya. Mau ngantarkan makanan orang. Seru ya bisa lihat kayak gituan. Kalau nuansa biru-biru kayak gini jadi teringat kota futuristik di Disneyland itu kan, yang bagian Tron, daerah Tron itu Tomorrowland. Mereka biru-biru kayak gini kan, desainnya futuristik banget kayak tahun 2050. Bener-bener kayak modern, kayak hidup di masa yang akan datang. Kalau kalian belum lihat video aku naik Tron, kalian harus buka di hari kedua di Shanghai. Itu seharian full di Disneyland. Kita di Super Brand Mall sudah makan 2 kali, di atas sama di bawah. Makanan era tahun 2050. Tuh ada McD juga di belakang, jadi nggak usah khawatir nggak ada makanan yang cocok kalau ke Shanghai, pasti ada. Ini penampakan restoran yang kita makan tadi, Space Lab itu kalau dari bawah kayak gini penampakannya guys. Jadi Karena ini sebetulnya dari memang awal terkenal aku kok, lihat kamera sudah ini memang banyak orang biru-biru itu beli. sebetulnya tertarik, cuma nggak tahu kirain apaan itu yang di situ. Ternyata tempat makan, ya gas lah kita makan. Terus kita pulangnya juga lewat bootnya Insta360 lagi. Begitu keluar langsung terpukau dengan keindahan suasana malam di CBD-nya Shanghai ini. Karena kita keluar langsung pas di Lujiacuy, eskalator yang naik, kita langsung lihat Oriental Tower dengan besar itu, dengan gedung-gedung di sini, pencakar langitnya semua. Di sini pusatnya, tempat yang gedung-gedung barunya Shanghai, New Shanghai. Harusnya video yang di shoot dari sini estetik banget kalau ambil angle kameranya tuh ke arah atas gitu, tapi mama aku shotnya malah ke kaki aku, jadi gak estetik. Tapi ya biarlah, yang ada cuma ini. Kita juga dari tag berkali-kali dan aku juga nggak ngecek fotonya. Harusnya langsung shoot ke Oriental TV Towernya. Ternyata kalau ke sini dari dalam mall tadi itu di lantai berapa gitu juga ada pintu keluar yang bisa tembus ke sini loh. Tapi kita dari bawah terus kita naik lagi. Tuh, gede kan kelihatannya dari sini, kita bisa lihat pusat kotanya. Kayak bundaran HI-nya di sini ada lingkaran. Jalanannya melingkar begitu. Pokoknya cakep banget pemandangan malam di sini. Bener-bener modern banget. Tuh towernya, bangunan-bangunan tingginya kita lihat dari depan itu ya, bangunan-bangunan ini guys. Nih luarnya mall itu kuning-kuning gini, gold-gold gitu. Cakep. Kalau kesini malam bagusnya pemandangannya tuh kayak gini. Ada lingkaran, ada bunga-bunga, cantik. Tuh tengah kotanya, ada lampion, amannya begitu. Nih zoom, kita punya tower. Aku coba pernah naik loh dulu waktu pas ikut tour, kita bisa naik ke dalam tower itu, bayar tapi tiketnya lumayan. Kalian gimana guys, sudah pernah naik tower apa aja? Coba kalian ceritain gimana rasanya naik ke atas, pemandangan dari atas bagaimana. Kalau aku sih suka, cuma karena sudah include ya pergi aja. Tapi kalau belum include disuruh beli tiket sendiri naik ke atas agak gimana gitu ya. Biasanya aku skip sih, mendingan foto dari bawah aja. Karena lihat dari atas ya sebetulnya kurang lebih kayak ngeliat pemandangan doang. Tapi kalau suka ketinggian ya boleh.
tergantung preferensi masing-masing sih. Kan Experience juga sudah pernah naik ke Oriental Tower, sudah pernah naik ke Taipei 101, sudah pernah naik ke Burj Khalifa. Keren kan? Segitu dulu video vlog hari keempat. See you guys.